Saya akan ketemu Kapolres nanti jam 1 siang. Siap. Masih ada beberapa jam lagi untuk meyakinkan Davina supaya dia mau menandatangani surat itu. Nah, itu dia Mbak Davina. Mbak, Kamu ngapain di sini? saya mau jemput Jihan. Kamu kan bukan supir Jihan lagi. Kamu ngapain? Jadi supir aku lagi. Lah, tumben. Si Barbie udah siap jam segini. Jihan, aku sudah kasih kamu supir kantor. Ngapain kamu pakai Reza lagi? Kamu nyadar gak sih supir yang kamu kasih tuh kayak gimana? Duh, kenapa lagi sih Jihan? Kamu gak tahu? Apa? Kak, Pak Warsito itu baru kerja, baru bentar, langsung serangan jantung. Hah? Untung aja ada Mas Reza di sana, dia bantuin aku. Dia lagi di parkiran Velvet Rose Cafe, terus ngelihat aku minta tolong ke semua orang karena Pak Warsito kena serangan jantung. Coba bayangin, kalau misalnya lagi nyetir nih, nyetir pelan-pelan tiba-tiba serangan jantung, kecelakaan gimana? Ya kamu ngomong dong. Udah Aku dong Kak, udahlah please lah. Aku sama Mas Reza aja, pokoknya titik aku mau dia setirin aku. Udah, titik. Lagian repot banget sih, kenapa sih? Udahlah, kalau misalnya kamu nggak mau untuk ngebayarin, aku bisa bayar sendiri kok. Aku aja gaji dia. Ayo jalan. Ya, nggak mungkin gue ngomong di depan Jihan. Nggak jadi deh gue ngomong ke Mbak Davina soal Sena yang bakal dimutasi hari ini. Padahal gue mau ngomong berdua sama dia. Berharap dia berubah pikiran dan mau bantuin Sena. Ayo, Iya Mbak, siap. bukain pintunya. Minggir boleh nggak? Permisi. Silakan. Saya permisi ya Mbak. Aduh Jihan, gimana caranya aku ngasih tahu ke kamu kalau Reza tuh intel. Dia lagi ngawasin keluarga kita. Sena udah sehat belum ya? Apa dia bisa datang ke acara tanam pohon di panti hari ini? Coba aku telepon aja deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Apa jangan-jangan handphone dia ikut tenggelam ya di dalam mobil? Mas Novan kan suka banget sama kopi di sini. Aku mau bawain ke kantor supaya suasana hati dia lebih tenang dan gak kepikiran terus soal Rian. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Angga kemana ya? Kok handphonenya nggak aktif dari semalam? Apalagi tugas. Aku tanya Bilal aja. Daripada chat, lebih baik aku langsung datang aja ke kantor. Bilal. Mbak, Ini menunya, Bu. nggak usah Mbak, saya tahu apa yang mau saya pesan. Saya pesan satu hot americano sama matcha latte di takeaway ya. Itu kan istrinya Pak Novan. Ya, Mama
bersikap baik ke istri Om Novan, kalau perlu berteman. Menurutku ini satu-satunya cara untuk mama kita itu bisa masuk ke dalam circle utamanya keluarga Kusuma. Mama bisa cari tahu tentang pertemuan terakhir Om Novan dan juga Rian. Karena menurutku orang terdekat dari Om Novan adalah istrinya. Angga benar. Aku harus tahan emosiku dan coba deketin perempuan itu. Gak nyangka banget ya, kok kita bisa ketemu di sini? Mbak, lagi di sini juga. Tadi saya habis ngopi. Mbak, silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Sering makan di sini. Iya, kebetulan suami saya suka sekali sama kopi di sini dan saya suka sama matchanya. Veronica kok tiba-tiba jadi ramah gini ke aku. Tapi bagus deh, jadi gampang buat aku deketin dia. Mendingan aku basa-basi dulu supaya dia nyaman ngobrol sama aku. Gak usah tanya-tanya soal Rian ataupun anaknya yang satu lagi. Sepertinya aku jangan langsung bahas soal Rian. Nanti dia malah defense. Karena dia pasti bakalan belain suaminya. Abis dari sini mau pilates, Mbak? Oh enggak, saya kan pilates schedule-nya besok. Oh, sama dong. Saya juga besok schedule-nya. Ternyata Coach Cynthia itu enak ya ngajarnya ya, Mbak ya. Saya mau ikut kelas dia terus. Coach Cynthia itu paling enak kelasnya. Berarti kita akan sering ketemu ya karena kelasnya sama. Iya, Mbak. Oh iya, kalau gitu saya boleh nggak minta nomor telepon Mbak? Biar kita bisa janjian kalau pilates. Boleh. Boleh ya? Oke. Ini Mbak. Ini sudah saya masukkan nomornya. Oke, saya chat ya. Oke. Saya save ya. Iya. Nama Mbak Ya ampun, kita itu belum pernah kenalan ya Mbak ya. Mayang. Vero. Oke. Dengan begini, aku jadi lebih mudah untuk cari tahu soal kakaknya Rian. Aku juga akan cari tahu apakah mereka masih mencari keberadaan Rian atau enggak. Semoga ini bisa jadi langkah awal untuk aku bisa menemukan Rian. Saya masih ada urusan di tempat lain. Saya duluan ya. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak. Terima kasih. Iya. Mari. Mari. Gimana Batara? Kita bisa mulai acaranya? Oh iya, Pak Sena datang nggak hari ini? Mereka ada ngabarin kalian nggak semalam? Pak Sena nggak ada ngabarin saya lagi. Saya juga bingung. Kenapa belum datang Pak Sena? Semalam juga dikabarin juga susah. Oh, nggak datang ya? Iya. Yaudah kita duluan ya Mbak, ngurus acaranya. Iya. Kayak gini kan jadi gue yang wakilin acara CSR. Mereka enak banget tuh berduaan. Semalam aku nggak bisa tidur kepikiran Sena terus. Apa keputusan aku salah? Apa Sena bakal dihukum berat karena aku nolak untuk tanda tangan surat pernyataan dengan kepolisian? Andai aja Sena mau jujur dan bilang kalau targetnya bukan papa atau keluarga aku. Pasti aku bisa lebih tenang dan mau kerja sama. Nanti aku tanya deh ke Sena. Orang yang dia selidikin itu papa atau bukan? Kalau dia jawab bukan, baru aku setuju untuk bantu dia. Aku nggak bisa konsen kerja. Padahal sejam lagi ada meeting. Lebih baik aku coba tenangin diri dulu. Muter-muter naik mobil, sampai pikiranku tenang. Sari,
cancel semua meeting saya hari ini. Saya mau keluar. Silakan Pak. Pak Firman, tunggu di sini aja. Saya pergi sendiri. Ya, baik Pak. Loh, Sus, Pak Senanya mana ya? Pasanannya sudah pulang, Bu. Oh, sejak kapan? Kira-kira sekitar 2 jam yang lalu. Dokter bilang kondisi pasiennya sudah membaik, jadi sudah boleh pulang. Oh, oke. Makasih, Sus. Sama-sama, Bu. Permisi ya, Bu. Ternyata Sena sudah pulang. Tapi dia pulang kemana ya? Ke rumah kontrakannya atau ke Polres? Aku tanya Reza aja. Semoga keadaan Sena sudah lebih membaik. Halo Mbak. Halo Reza, maaf saya cuma mau nanya. Sena udah pulang ke rumah kontrakan atau belum ya? Waduh, saya kurang tahu Mbak. Kan saya hari ini nganterin Mbak Jihan. Oh ya udah, makasih ya Reza. Sama-sama Mbak. Reza tunggu. Saya cuma mau bilang, apapun misi yang kamu jalanin, tolong jangan pernah sakitin Jihan ya. Saya nggak mau nyawa adik saya kenapa-napa. Ya nggak mungkin lah Mbak. Masa iya saya nyelakain Mbak Jihan? Emang pernah Sina nyelakain Mbak Davina? Nggak pernah kan? Mbak, saya, Sena, sama Dion mungkin di mata Mbak Davina itu sebagai pembohong. Tapi kami Mbak sebenarnya, kami ini mengabdi untuk negara Mbak. Jadi nggak mungkin kami bertiga itu menyelakain warga sipil seperti Mbak Jihan dan Mbak Davina. Saya minta sama Mbak Davina, tolong percaya sama kami ya Mbak. Ya udah. Si bos kenapa dari tadi diem aja ya? Mukanya kelihatan sedih bener lagi. Gue takut sih kalau dia lagi marah. Tapi lihat muka dia sedih, gue malah jadi cemas. Bos, saya minta maaf ya bos. Bukannya saya nggak mau pakai mobil bos tadi. Cuman saya itu tadi lagi ada kerjaan sama ketemu klien bos. Maaf banget ya bos, maaf banget bos. Jangan marah ya, bos. Bos, jangan diem aja dong, bos. Saya minta maaf, bos. Jangan marah ya. Jangan potong gaji saya, bos. Saya mohon, bos. Pak bos mau ke rumah? Saya ganti, bos. Sekarang, bos, mobilnya. Bisa diem nggak? Siap, bos. Jalan aja, nggak usah banyak tanya. Pandangan lurus. Siap, bos. Ke Polres. Ke Polres, bos. Ngapain, bos? Gue bilang nggak usah banyak tanya. Diem. Oke, bos. Jadi begini, kemarin itu ada yang mencelakai Ibtu Sena. Dia dibius dan dia bersama mobilnya ditenggelamkan ke danau. Untung saja Ibtu Sena berhasil selamat dan dibawa ke Arcadia Hospital. Benar-benar keterlaluan ini Dan. Ibtu Sena tidak tahu siapa pelaku sebenarnya.
Tapi dia sempat melihat bahwa pelakunya punya tato elang di lengan kirinya. Ini berkasnya, tolong kamu pelajari dan kamu selidiki kasus ini sampai tuntas. Ajak juga Aibtu Chandra bersama kamu. Siap, Dan. Kalau gitu, saya izin permisi dulu, Dan. Bang, Sen, kok lo kesini? Katanya kemarin mobil lo dicemplungin ke danau. Gimana kondisi? Ya, alhamdulillah sudah mendingan. Wah, alhamdulillah. Sadis juga ya pelakunya ya, sampai ngerjain lo kayak gitu. By the way, gimana mobil lo? Aman? Masih di danau. Nanti gue minta tolong ya untuk rekan-rekan tolong cek ke sana. Siapa tahu masih ada barang bukti yang tersisa. Ya, nanti gue akan suruh tim untuk keluarin mobil lo dari danau. Thank you. Lo tenang ya, Sen. Gue akan usut sampai tuntas. Dan gue akan cari tahu siapa pelakunya. Makasih, Bang. Ya, sama-sama, Sen. Oh ya, lo mau ke Pak Prama juga? Ya, mau masuk. Oke, ya udah. Kalau gitu gue duluan nih. Oke. Mari, Sen. Ya. Masuk. Selamat pagi, Dan. Loh, kamu kok kesini? Emangnya udah diperbolehkan pulang? Alhamdulillah kondisi saya sudah membaik, Dan. Silakan duduk. Siap, terima kasih. Izin bertanya, Dan. Apa Komandan sudah berbicara dengan Kapolres mengenai saya, Reza, dan juga Dion? Belum. Saya akan ketemu Kapolres nanti jam 1 siang. Siap. Masih ada beberapa jam lagi untuk meyakinkan Davina supaya dia mau menandatangani surat itu. Siap, Dan. Tapi saya rasa Davina tidak akan mau, Dan. Saya berkali-kali sudah berusaha, tapi tetap hasilnya gagal. Maksud kedatangan saya ke sini bukan membahas soal Davinanya, Dan. Tapi saya ingin mengajukan cuti. Cuti? Ya, ini suratnya, Dan. Saya ingin cuti selama 3 hari ini. Saya ingin menenangkan pikiran dulu. Sebelum saya ditempatkan di tempat yang baru. Dan saya mendapatkan tugas yang baru. Selama kamu bertugas, baru kali ini kamu minta cuti. Jadi mana mungkin saya tolong. Siap, terima kasih banyak, Dan. Oke, Sena, kamu bisa cuti. Pak Firman, Iya Bu Mayang. suami saya ada di ruangan ya kan? Belum kemana-mana kan dia? Oh Bapak sekarang lagi keluar Bu. Keluar? Kok kamu nggak ikut? Kemana dia? Bapak pengen nyetir sendiri katanya Bu. Makanya saya disuruh nunggu di sini di kantor. Beneran dia nggak bilang mau kemana? Sama sekali nggak tahu Bu. Ya udah kalau gitu saya mau tunggu di ruangannya aja ya. Ya udah saya permisi dulu ya Bu. Oke. Kemana sih, Pak? Kok telepon juga nggak diangkat? Pinjam handphone. Siap, Bos. Tahu pejodoh langsung dibawa jalan-jalan naik motor.
Yan. Nah, Bilal nih. Pengen dia telepon. Halo Lal. Ini gue Yan, Sena. Oh, lu Sen. Pakai teleponnya Bilal. HP gue rusak. Lo di mana? Ini di rumah, lagi bersih-bersihin motor. Siapa tahu nemu cewek di jalan. Oke. Kita ketemuan ya di Bandara Halim Perdana Kusuma.